Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Oke, perkenalkan nama saya Devia Ananda Putri dengan NIM 12170100026. Lalu ada kedua teman saya, Albiarita Saputri dengan NIM 12170100010 dan Alivia Putri dengan NIM 12170100013. Albiarita Saputri ini yang saya kenal adalah orang yang sangat asik, ramah. Dia orang mana ya tadi tuh? Cihanjuang. Alivia juga orang itu ambis, baik. Setahu saya dia tuh orang Cimahi. Kalau saya orang Balendah. Selanjutnya langsung saja ke materi. Akan ada 4 pembahasan. Sebentar. Pembahasan yang pertama yaitu ada mendapat bahan pengetahuan dari buku bacaan, lalu yang kedua, bagaimana cara mempelajari buku pelajaran, lalu yang ketiga, cara mengulang buku pelajaran, lalu yang terakhir, tips memahami dan mengingat materi dari buku yang telah dibaca. Masuk ke materi yang pertama, bagaimana cara mendapat lebih banyak pengetahuan dari bahan bacaan. Ada 7 poin. Yang pertama, ditulis dalam bahasa Inggris, with more books, choose books you can use instantly, dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan selanjutnya. Poin yang pertama yaitu with more books. Maksudnya adalah strategi ini bermaksud agar kita dapat lebih banyak membaca buku, namun tidak hanya pada satu buku saja. Lalu yang selanjutnya, choose books you can use instantly. Artinya, memilih bahan bacaan yang sekiranya dapat langsung diterapkan dan relevan dengan kehidupan. Lalu yang ketiga, create searchable notes. Maksudnya, membuat catatan tentang apa yang telah dibaca dan menekankan atau mengutamakan poin di bagian yang paling penting bagi si pembaca. Yang selanjutnya, combine knowledge trace, menggabungkan pengetahuan, mengintegrasikan buku. Lalu yang selanjutnya, write a short summary atau menulis catatan dari apa yang sudah dibaca. Lalu, poin yang ini menjelaskan mengenai membaca berbagai buku atau membaca beberapa sumber buku dengan satu topik yang sama. Read it twice. Membaca buku secara berulang kali. Lalu, bagaimana cara mempelajari buku pelajaran? Poin yang pertama, membaca pendahuluan pelajaran terlebih dahulu, karena biasanya sang penulis akan menyampaikan sesuatu di dalam pendahuluan ini. Lalu kita tinjau daftar isi. Kenapa? Karena kita harus tahu di dalam buku tersebut akan menjelaskan materi-materi apa saja atau poin-poin apa saja. Lalu poin yang ketiga, kita lihat bagian akhir buku. Biasanya di akhir buku atau di bagian akhir buku terdapat referensi, terdapat rangkuman, terdapat definisi-definisi. Lalu yang keempat, membuat pertanyaan berdasarkan yang dibaca. Seperti misalnya ada suatu materi yang tidak
bisa kita pahami atau kurang kita pahami, buatlah suatu pertanyaan. Lalu, kita bisa mencari jawabannya kepada teman yang mungkin yang lebih paham atau mencari lagi buku yang mempunyai topik yang sama, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu yang kelima, membaca dengan kecepatan normal. Maksudnya, tidak membaca secara terburu-buru. Karena jika membaca dengan terburu-buru, itu akan membuat kita kehilangan fokus. Dan setahu saya, jika kita membaca dengan terlalu cepat, itu tidak akan membuat bacaan yang kita baca ini paham. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang kondusif. Dan ini juga sangat penting untuk membuat kita fokus dalam belajar dan membaca buku. Memang bagi sebagian orang, ada yang bisa membaca buku ketika bising, tetapi itu tidak akan membuat kita fokus. Jadi lebih baik menciptakan lingkungan yang kondusif ketika belajar dan membaca buku itu sangat penting. Lalu yang ketujuh, mengambil jeda pada saat membaca setiap bab. Jadi, ketika kita sudah selesai membaca satu bab misalnya, kita ambil break atau istirahat sebentar, seperti jalan-jalan keluar selama 10 menit, jalan-jalan di taman selama 10 menit, melihat langit, atau apa saja, yang penting kita bisa merefresh otak mungkin ya, bisa merefresh otak, istirahat. Lalu yang kedelapan, membuat catatan selagi membaca. Lalu yang selanjutnya, membuat daftar istilah dan konsep. Dan yang ke-10, membuat panduan belajar dengan buku catatan yang kita buat sendiri. Lalu bagaimana kita mengulang buku pelajaran tersebut? Yang pertama, membuat jadwal untuk mengulang materi dan menentukan target. Bisa dibilang, untuk menentukan target ini juga sangat penting, seperti materi apa saja yang belum kita kuasai dan materi manakah yang ingin kita lebih pahami. Lalu yang kedua, lakukan interaksi dengan bacaan, tidak sekedar membaca. Lalu yang ketiga, membuat catatan atau bahkan gambar menarik yang menjelaskan materi. Dan membuat catatan ini lebih baik menggunakan bahasa kita sendiri. Dan jika bisa, catatan ini dibuat serapih mungkin dan semenarik mungkin. Atau biasa anak-anak sekarang bilang itu estetik. Dengan warna-warni yang begitu banyak, namun rapi, sehingga itu bisa membuat kita sebagai pembaca dan kita yang membacanya itu nyaman. Lalu yang keempat, bertanya, berdiskusi, dan ajarkan. Bertanya ini bisa saja ada materi yang kurang kita pahami, lalu kita berdiskusi bersama teman yang lebih paham akan materi tersebut. Lalu ketika kita sudah paham, kita bisa ajarkan kepada teman-teman yang lain, sehingga materi yang kita pelajari ini tidak hilang begitu saja karena kita juga sudah mengajarkan kepada yang lain. Baik, selanjutnya tips memahami dan mengingat materi dari buku yang telah dibaca. Yang pertama, memberi highlight pada pokok pikiran. Biasanya ini akan mempermudah proses kita dalam mengingat materi dan juga memahami materi. Memang biasanya ini sering saya lakukan ketika membaca buku, karena ini juga sangat penting ketika ada suatu kalimat yang penting, itu membuat kita, jika kita ingin ingat, maka kita harus memberi highlight pada kalimat tersebut. Selanjutnya, membuat catatan.
Setelah membaca buku, lebih baik kita menulis kembali materi tersebut di buku catatan, karena ini akan membantu kita dalam proses mengingat materi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, membuat catatan ini bukan hanya sekedar disalin dari buku saja, tetapi menggunakan kalimat sendiri, supaya kita juga bisa lebih paham atas materi atau definisi-definisi yang disampaikan di buku tersebut. Lalu yang selanjutnya itu latihan. Latihan ini juga sangat penting. Dengan terus-menerus mencoba mengerjakan latihan, maka kita akan terbiasa dan secara tidak sadar akan membuat kita terbiasa lalu menguasai materi tersebut. Lalu menanamkan prinsip belajar seperti yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Dr. Haji Arif Fathul Huda, SSI MKOM, yaitu baca berulang sampai hafal, latih berulang sampai terampil. Dan ini memang benar-benar suatu prinsip belajar yang bisa dibilang ampuh. Terima kasih, Bapak. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Tekad saya setelah mengetahui dan mempelajari materi-materi ini yaitu lebih meningkatkan lagi bagaimana cara belajar yang baik. Proses penyelesaian tugas dan diskusi ini yang pertama saya lakukan dengan teman-teman, yaitu membagi-bagi tugas, materi mana saja, bagian mana saja yang akan saya kaji, dan bagian mana saja yang akan teman-teman saya kaji. Lalu setelah materi tersebut kita kaji masing-masing, kita bertukar pikiran di grup WhatsApp, seperti apa isi materi yang sudah kita pelajari secara masing-masing. Lalu kami diskusi ini kita lebih mengacu kepada pertanyaan seperti bagaimana sikap atau cara belajar yang baik. Setelah kita memberikan pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan, kita memberikan pendapat kita masing-masing. Pertanyaan tersebut sudah dicantumkan di laporan kemarin. Mungkin cukup sekian. Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli ma sya'ikhina wa iman warhamhum wa akrimhum bi ridwanika azim fi maqdi sidqi indaka ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.